Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbagi tentang keajaiban memberi. Ternyata memberi itu luar biasa sekali. Ketika kita memberi, kita merasa lebih baik. Dan ketika kita memberi, apalagi dengan murah hati dan ketulusan, itu bisa menyelesaikan banyak persoalan. Kalau ada orang yang membutuhkan, dan kemudian kita memberinya dengan tulus dan murah hati, kita menyelesaikan persoalan besar. Dan juga mengeratkan relasi di antara keduanya. Dan dengan memberi itu, kita sebetulnya merasa nyaman karena kita kembali ke fitrah kita. Kembali ke saat kita diciptakan sebagai citra Allah yang adalah kasih. Kasih itu memberi. Dan karena itu sudah seharusnya sesuai dengan nature kita. Alamiah kita ketika diciptakan sebagai kasih yang berarti memberi. Dan ketika kita sudah memiliki dan kita memberikannya, maka yang kita berikan itu sungguh-sungguh menjadi nyata. Namun, ada mungkin orang yang mengatakan, tapi Romo, kalau kita memberi terus kan lama-lama habis. Sebetulnya itu pikiran saja, ilusi saja. Yang terjadi justru sebaliknya, paradoks yang terjadi. Semakin kita memberi, semakin kita menerima. Apa saja? Memberi perhatian, memberi kasih, memberikan pengertian, pengampunan, kita akan menerimanya. Bahkan seringkali berlipat-lipat. Juga ketika kita memberikan, justru kita entah bagaimana akan menerimanya dengan cara yang kita tidak menduga dan seringkali lebih besar daripada yang bisa kita berikan. Yang kedua, tidak ada orang yang menjadi miskin karena memberi. Karena sebetulnya Tuhan sudah mengerjakan banyak hal atas hidup kita. Dan semua yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Menjadi real milik kita ketika kita bisa memberikannya kepada orang lain, kepada semesta, dan kepada Tuhan. Dan kalau kita memberikan yang terbaik, maka kita akan mendapatkan yang terbaik juga. Kita memang bisa survive dari apa yang kita dapat. Tetapi kita sungguh-sungguh hidup dalam kepenuhannya dengan apa yang kita berikan. Bahkan memberi yang banyak, mengasihi yang banyak, itu bisa menghapuskan dosa yang besar. Kita tentu ingat kisah wanita berdosa yang mencuci kaki Yesus dengan minyak wangi dan menyeka dengan rambutnya. Tuhan mengatakan bahwa dosamu yang banyak itu telah diampuni karena engkau telah berbuat banyak kasih. Memberi itu ajaib sekali. Dan karena itu kita diminta untuk bermurah hati. Memberi. Tapi Romo kan untuk memberi itu harus memiliki dulu. Mempunyai dulu baru bisa memberi. Sebetulnya mempunyai itu ide paling ilusif yang pernah ada. Kita tidak pernah sungguh-sungguh mempunyai. Mempunyai apapun nggak bisa sebetulnya. Apa maksudnya mempunyai? Mempunyai uang. Mempunyai uang itu baru kita punyai. Ada artinya kalau kita pakai untuk membeli atau untuk memberi. Karena itu ketika kita berikan, justru kita mempunyai itu. Karena kita bisa memberikannya. Tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh bisa mempunyai rumah, mempunyai mobil, apalagi mempunyai orang. Tidak pernah bisa. Mempunyai binatang, tidak pernah bisa. Itu ilusi. Kita tidak pernah sungguh-sungguh mempunyai. Baru kita sungguh-sungguh mempunyai kalau kita memberikan yang kita punya. Itu baru kita mempunyai.
Maka dengan memberikan itu justru kita sungguh-sungguh menguasai dan mempunyai. Dan karena itu kita bisa menggunakannya, termasuk memberikannya kepada orang lain. Maka memberi itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan tidak ada orang yang begitu miskin sampai tidak bisa memberi. Sampai tidak punya sesuatu yang bisa diberikan. Tidak mungkin. Karena dia adalah pribadi. Setiap pribadi adalah orang yang kaya. Dia bisa memberikan kata-katanya untuk menghibur. Dia bisa memberikan tenaganya untuk menolong. Dia bisa memberikan hatinya untuk mencintai. Semuanya itu sudah ada. Tidak perlu modal. Karena hidup itu sendiri adalah modal yang diberikan oleh Allah juga. Dan karena itu kita mensyukurinya dengan membagikannya. Dan kalau kita memberi sesuatu kepada seseorang yang sangat berharga, sebetulnya yang kita berikan bukan hanya sesuatu yang kita beri, tetapi juga hati kita, perhatian kita. Dan di situ terjadi relasi yang mendalam. Rasa hormat, rasa cinta, rasa syukur. Dan di situ kemudian terjadi relasi. Relasi adalah pemberian timbal balik yang justru karena pemberian dengan motivasi yang tulus. Bukan pemberian dengan mengharapkan sesuatu. Dan terjadilah relasi. Karena yang kemudian diberikan adalah seluruh dirinya. Seperti Yesus memberikan segala-galanya supaya kita hidup. Karena itu yang diberikan adalah hidupnya. Dan terjadilah relasi kesatuan yang luar biasa. Hidup saya adalah pemberian Tuhan. Karena Tuhan sudah menghapus dosa saya, seharusnya saya mati, saya selamat, maka hidup saya ini sebetulnya milik Tuhan. Karena ada relasi yang begitu erat dengan pemberian diri. Dan di situ kita menemukan makna hidup kita. Dengan memberi. Memberi tentu dengan murah hati. Memberi tentu dengan ketulusan. Dan rupanya yang memberilah yang berbahagia, bukan yang diberi. Maka Tuhan juga mengatakan, hendaklah kalian murah hati, seperti Bapamu yang di surga murah hati. Orang yang pelit itu tidak tahu bersyukur. Karena sebetulnya yang kita terima ini adalah pemberian Tuhan. Kalau memberi tidak pernah membuat kita miskin. Kalau memberi seringkali tidak harus menggunakan uang. Maka kenapa kita tidak memberi? Apalagi kalau memberi itu justru membuat kita lebih berarti. Dan yang kita berikan banyak yang tidak harus uang loh. Bisa tenaga, bisa pikiran, bisa hati kita, bisa perasaan, bisa waktu. Yang kita sendiri tidak punya. Tidak ada orang mempunyai waktu, tidak ada. Waktu ya waktu. Baru menjadi berarti kalau kita memberikan untuk orang lain. I am here for you. Nah itu dia. Itulah cinta. Itulah pemberian. Itulah penggunaan waktu. Apa yang kita terima dari Tuhan, kita berikan dengan mengatakan I am here for you. Itulah mencintai yang sebenarnya. Apalagi I am here-nya itu sadar sepenuhnya. Mendengarkan, menghibur, meneguhkan, menyelamatkan. Karena itu dengan memberi, kita justru menerima berlimpah-limpah. Apalagi memang sebetulnya kita tidak mempunyai apa-apa. Tidak pernah kita sungguh-sungguh mempunyai. Baru kita mempunyai kalau kita bisa memberikannya kepada orang lain, kepada alam semesta, kepada Tuhan. Dan kalau kita memberikan segala-galanya kepada Tuhan, Tuhan akan melipat gandakannya. Kita mengingat tentu bagaimana Nabi Elia ketika bertemu dengan janda yang sedang mengumpulkan kayu bakar untuk memasak gandum dan minyak terakhir yang mereka punya. Nabi Elia mengatakan, buatlah roti bundar dulu kecil untuk saya dan kemudian untukmu. Nanti gandum di dalam tempayan dan minyak dalam buli-bulimu itu tidak akan pernah habis. Dengan memasak, membuat kue, memberikannya kepada hamba Tuhan,
maka kemudian minyak di dalam buli-buli dan gandum di dalam tempayan tidak habis. Kepada hamba Tuhan, apalagi kepada Tuhan. Maka mari kita bermurah hati dalam memberi waktu kepada Tuhan, dalam memberi tenaga kepada Tuhan, dalam memberikan segalanya kepada Tuhan. Pertama, karena yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, dan ternyata ketika kita berikan malah berlipat-lipat. Dan orang yang memberi dengan kesadaran bahwa saya menerima lebih banyak, dan karena itu saya memberikan dengan murah hati, hidupnya jauh lebih bebas, lebih berkecukupan. Karena dengan memberi itu menyatakan kepada semesta bahwa saya berkecukupan. Karena itu saya memberi. Dan yang ditangkap oleh semesta adalah kecukupan. Maka semesta juga memberikan kecukupan kepada kita. Tetapi kalau kita mencari, give me, beri kepada saya, berilah kepada saya, semesta akan menangkap kekurangan. Dan yang diberikan oleh semesta adalah kekurangan. Itu cara kerja semesta. Maka mari kita memberi dengan murah hati, dengan ketulusan. Karena kemudian semesta akan menangkap bahwa kita berkecukupan. Dan karena itu yang diberikan kepada kita juga adalah kecukupan. Terutama karena kita sungguh-sungguh dicintai Tuhan. Kita tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Kita berkecukupan. Karena Tuhan sudah memberikan segalanya untuk kita. Dan hidupnya sendiri diberikannya untuk kehidupan kita. Maka handle yourself with care. Bermurah hatilah. Because you are loved. Tuhan memberkati.